lillahi ta'ala. Nah itu diterabas. Jadi niatnya untuk ngobatin lah, ya kan udah bukan lillahi ta'ala. Oh. Walaupun dia bilang bismillah itu ya. Ya walaupun bismillah kan istilahnya menselingkuhi. Ya. Iya. Walaupun Tapi bisa bismillah. Ustaz pada akhirnya misalnya orang yang mendoakan itu gitu ya dengan bacaan-bacaannya menyembuhkan bisa. Nggak bisa. Karena niatnya itu yang memang keliru. Sekarang gini, monggo Ustaz. Sekarang gini nih, kita berpikir, Ustaz sakit demam, Ya, minumnya obat sakit kepala, kira-kira bisa nggak? nggak bisa. Memang Al-Quran itu penyembuh, Ya, syifa. syifa. Pernahkah atau adakah pendakwah seperti kita yang menerjemahkan syifa dari Quran itu yang mana? Sifat dari Quran itu selalu ayatnya. Kalau saya menerjemahkan sifat Quran itu adalah mengamalkannya. Ayatnya dari Quran itu petunjuknya. Paham ya? Jadi kalau kata Mas Bobi mau nyolokin kulkas, membuka kulkas, ngisi air itu kan ada buku panduan. Nah di buku panduan itu cara menghidupkan kulkas. Masa kita baca terus kulkasnya hidup? Nggak bisa. Paham ya? Baca dan praktik ya. Ya, itu ya. Quran gitu nggak kira-kira? Kurang lebihnya, walaupun nggak sama, kurang lebihnya begitu nggak? Harusnya begitu. Disuruh apa? Jangan marah. Betul. Itu sifat. Doakan kesalahannya. Itu sifat. Rendah hati. Itu sifat. Jangan suuzon. Itu sifat. Jangan mencari kesalahan orang lain. Itu sifat. Kerjakan sholat. Itu sifat. Puasa. Itu sifat. Hargai saudaramu. Itu sifat. Intinya kan bukan dibacain, tapi kerjakan. Amalkan. Itu sifatnya. Kalau kita sudah mengamalkan, jadilah itu amal soleh. Nah, amal soleh ini berhubungan dengan doa orang tersebut. Doa, makanya tetap ada doa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, ini doa ini harus kita ketahui. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman. Iman itu kuat kepada Allah Ta'ala dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh tentunya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kan jelas sudah. Dari mana sifatnya? Kalau udah tahu sekarang. Dari mana? Bacaan Quran aja. Jadi nggak bisa bacaan Quran itu petunjuk. Jadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan itu petunjuk. Jadi kalau mobil itu belum pernah naik mobil itu, caranya gimana? Pencet kuncinya biar kebuka. Locknya, ada handle di pintu, buka pintunya, duduk, starter mobilnya, ini prosnel, kan begitu. Jadi kalau menjadikan mobil itu bisa jalan, kalau ingin menjadikan Al-Quran itu sifat, nah kan begitu nih. Ketahui dulu petunjuknya, kerjakan, amalkan, kerjakan nih. Baru jalan. Baru itu Allah mengabulkan. Ngerti nggak? Itu sifatnya di situ. Kalau madu lah itu sifat yang wujudnya benda. Ya, jelas lah. Madu yang mana? Tradisi Pak. Madu lebah bukan madu untuk istri ya gitu. Kirain madu yang madu. Oh, itu di madu. Ini ngomongnya malah madu untuk Mbak Kia. Saya Ada rencana. Kayaknya ada ini. beliin madu botol. Makanya dalam Al-Quran itu kan Ustaz, kalau ada kalimat iman, pasti selanjutnya kalimat amal soleh. Nah, iya. Makanya saya lupa repet. Enggak apa-apa. Biar kelihatan mana Ustaz mana bukan. Dimulai dari awal. Aduh. Saya buka aja biar kelihatan.
Jadi itu maksudnya. Jadi pada waktu kata-kata Al-Quran itu syifa, itu belum jarang yang tahu. Syifa itu adalah iman dan amal soleh yang berhubungan dengan doa. Doa itu apa yang kita mohonkan kepada Allah? Untuk apa? Untuk sehari-hari. Doa itu yang untuk sehari-hari. Mau makan, doa untuk makan. Mau berjalan, doa untuk melakukan safar. Mau bekerja, berdoa untuk bekerja, kan begitu. Kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Benar-benar benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Amin. Tapi kayaknya gitu juga ya. Insya Allah. Jadi artinya Al-Quran akan berbuah syifa ketika isinya kita amalkan dalam kehidupan. Awalnya harus seperti itu. Karena kalau kita bersosialisasi, orang yang membutuhkan bantuan syifa dari Quran itu harus diterangkan kepada orang yang membutuhkan. Contoh orang sakit, kita terangkan kepada beliau-beliau ini. Sakit itu di dalam Quran diceritakan karena buah tanganmu sendiri. Nah, kalau buah tangan berarti itu dari kesalahan dan dosa. Itu sifat manusia berbuat salah dan dosa. Jangan orang muslim nggak mau ngakuin salahnya. Itu muslim yang sombong sekali. Manusia itu kita anak cucu Adam pasti dosa. Kenapa nggak mau ngakuin itu salah? Kok kayaknya dia malaikat yang nggak pernah dosa? Kan gitu. Nah, inilah sebenarnya di Sinaman Kolbu ini kita itu menerangkan ada banyak kekeliruan persepsi sebenarnya. Jadi sudah diterangkan oleh Allah kalau istilahnya musibah yang kau terima itu ya atas izinku itu ya dari perbuatanmu sendiri. Nah, kalau tidak Allah bilang begitu karena itu ayat Quran ya kan harus diterima. Masa kita itu cari yang enaknya untuk kita aja? Ya sudah, kalau ayat itu dibunyikan ya kita orang Islam ya harus mengikuti. Sami'na wa ata'na. Itu kunci dari iman. Lah kalau dikasih tahu itu dari kesalahanmu sendiri, kata siapa? Apalagi yang ngomong ustadz. Yang ngomong katanya memang ustadz top. Lah kok kata siapa? Lah ayat yang begitu itu banyak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Itu juga sama. Apa saja musibah yang kau terima dari kesalahanmu sendiri, jelas. Itu kan banyak ayat-ayat begitu. Kenapa kita tidak sami'na wa ata'na? Malah saudara kita, walaupun tidak banyak ya ada, malah ngomong kata siapa? Loh, malah saya yang malu denger, dia siapa sih? Kalau dia orang yang tidak pernah pegang Quran boleh lah ya. Ngerti maksud saya? Nah kalau dia itu katanya hafal Quran kan malu lah begitu. Ya, Masya Allah. Sampai kata siapa begitu? Kata siapa itu malu saya dengerin. Saya malah nggak jawab. Yang begitu malah nggak jawab. Ya carilah sendiri. Kamu belum bisa menghargai saudaramu dan kamu nggak tahu bahwa ini ucapan ini dari Quran. Kalau saya kasih tahu ntar malu. Gitu. Nah ini jangan bilang kata siapa. Loh itu Quran, Allah yang berkata. Lah kok kata siapa, kesannya kok saya yang menggurui dia? Enggak, ini Quran. Dul, Quran ini dul. Kan gitu maksudnya, ini ayat Quran. Makanya itu akan menjadi sifat. Makanya kalau di Sinaman Kolbu, kalau saya sakit back pain, itu back pain saya ngomong Low back pain, low back pain, potongnya turun. Back pain itu punggung, low back pain punggung bagian bawah, ya sakit. Ya itu karena sering menyimpan marah. Wah, ngarang orang itu. Loh, kalau kamu bilang ngarang, yuk ketemu sama saya, diskusi. Kan gitu. Kenapa saya ngajak diskusi? Emang kamu tahu, kalau kamu bisa bilang ngarang, kamu berarti punya disertasimu sendiri. Betul kan? Iya. Punya analisa sendiri. Punya analisa sendiri. Yuk diskusi. Apa kira-kira? Apa kira-kira dari kamu? Kan gitu. Ya saya mencoba untuk bijak dikit lah. Yuk diskusi. Menurutmu apa? Yang low back pain itu apa?
Menurutmu kanker itu dari mana? Menurutmu batuk itu dari mana? Kan Sakit harus gusi, Ustaz, sakit gusi. sakit gusi itu adalah kalau memang ada sesuatu yang garis itu berhubungan kalau dekat dengan mata, itu melihat sesuatu dipikirin nggak cocok, jengkel, marah, langsung ke gigi. Itu siapa Mas Bobi? Saya. Nah ini memang tipenya Mas Bobi dulu begitu. Saya juga melihat nggak cocok langsung nggak ngomong dulu, dulu udah. Nah itu tipe. Nah ini bener. Ini kalau betul nggak Mas Bobi gitu? Kalau nggak cocok langsung Iya. Oh, kan disertasi saya harus seperti itu. Bener. Nah, dicocokkan sama beliau. Iya, saya begitu. Nah, kalau ada orang, mana sakit gigi dari akhlak? Sini lah, duduk sini lah. Jangan begitu. Kalau kamu keluar-keluar di YouTube, kamu malu nanti. Kan gitu ya? Iya. Duduk, yuk kita diskusi. Kan enak. Kamu punya disertasi yang mana? Ya, disertasi saya itu di otak saya ini udah tertulis. Makanya saya tidak menulis di buku salah satunya. Itu di otak. Jadi kamu nggak bisa nyontek. Loh, kok bisa begitu? Lah, saya kan neliti sejak dulu. Meneliti. Nggak cuma masalah penyakit. Ya termasuk dikit-dikit ayat Quran lah. Dikit-dikit. Karena kan sudah ada yang meneliti. Sudah lebih hebat menurut saya. Yang meneliti dikit-dikit aja Ustaz. Dikait-kaitkan ke sini ya. Iya memang Berkaitan. Itu kata-kata yang tepat. Al-Quran itu berkaitan. Bukan dikaitkan. Memang berkaitan. Makanya saya bilang, berkaitan itu yang tepat. Karena ayat Quran itu akan saling terkait atau berkaitan. Tapi Ustadz kayaknya memang harus dibuat sih, kayak apa namanya, sakit ini karena akhlak ini, sakit ini karena akhlak ini. Sebenarnya di sini. sebenarnya bisa juga. Cuma orang itu kalau sudah sombong Ustaz, nggak bisa terima dia. Dan dia nanti kalau dia tidak bisa terima analisa saya dari ayat Quran, ngerti sendiri. Dia nggak apa-apa sama Allah. Allah yang menganggap, bukan saya. Apa kalau nggak terima dengan ayat Quran? Ya. Apa sih Ustaz namanya? Hah? Apa sih Pak? Ada suara tadi. Apa suaranya? Kafir. Ya kan itu. Jadi kita harus menjelaskan. Jangan kita Muslim itu kalau ada ayat Quran dibunyikan, dengarkan dan terima. Agar mendapat rahmat. Nah, ini kan gitu. Gini, rahmat. Kalau rahmat ini nggak mau ya. Gitu intinya. Jadi sifat maksud Allah yang ditulis dalam Quran itu bukan Al-Quran terus digituin, dibacain langsung menjadi sifat. Ada yang dibakar masukin air diminum. Oh ada tuh kayaknya tuh. Kata orang ya. Itu pasien. Jadi itu salah satu yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Sifat menurut Quran itu dibaca, dipahami, kerjakan. Nah sifat itu adalah grade berikutnya. Grade berikutnya. Contoh. Kenapa kalau di siraman kolbu, kalau low back pain tadi itu analisanya adalah marah yang disimpan di dalam keluarga. Itu dulu nih, grade pertama itu. Grade kedua pertanyaan, umur berapa? Umur saya 40 tahun. Umur. Penelitian saya kalau sakit di bawah umur 45 itu biasanya urusannya ada dengan orang tua. Nah, saya coba tanya, kamu sering menyimpan marah dengan orang tuamu jika orang tuamu nggak cocok dengan pendapatmu? Dia ngajak, iya Ustaz, lu kan ketemu sudah. Saya cuma tanya, bapak apa ibu? Ibu berarti benar, kalau dia udah bisa memilih, dia berarti benar. Kalau dia bilang, siapa ya? Kayaknya dua-duanya berarti dua-duanya dia. Tapi kalau sudah jelas milihnya ibu, itu berarti dia ngakuin iya memang. Dan kamu marahnya diem karena kamu mencoba menghargai ibu. Iya Ustaz. Nah, kan ada yang dikerjakan. Dia menghormati ibu karena nggak mau marah, tapi marahnya disimpan. Nah, ya tetap salah sama Allah Ta'ala. Marah yang kamu simpen itu tetap namanya marah. Sama seperti uang 100 ribuan di luar ini tampak 100 ribu dimasukkan saku, namanya juga 100 ribu. Jadi menyimpan marah itu bukan
marah terus diem. Bukan, menyimpan marah itu tahu ada persoalan, itu ujian saya nggak boleh marah, tenang. Nah, itu yang mengendalikan marah. Itu salah satunya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ya makanya kan Al-Quran itu bukan hanya sekedar qiraah ya, tapi harus naik level tilawah. Iya, benar. Kalau qiraah itu kan hanya sekedar membaca. Membaca aja. Tapi kalau tilawah, membaca, memahami, mengamalkan. Baru mengamalkan. Saya paham. Nah, kalau sudah mengamalkan nanti sifat itu dikrit di atasnya. Siapapun orang kalau sudah mulai mengamalkan, sifat itu akan bergelayut di dia. Allah. Mengikuti ini. Siapapun orangnya. Mengikuti dia mau kemana nih. Makanya kalau orang itu, orang bilang, Ustaz tolong doain saya, mudah-mudahan saya kelahiran anak saya ini digampangkan oleh Allah Ta'ala. Dia hanya coba bilang amin, selesai. Amin. Coba bilang amin aja, selesai. Nah, aminnya ini karena dia mengamalkan iman dan amal solehnya kuat, aminnya itulah yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Ustaz tolong, saya punya utang, saya ingin bayar tapi bingung dari mana cara bayarnya. Mudah-mudahan dia sendiri udah. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya agar saya bisa membayar utang dengan cepat ya Ustaz. Nah, ini kata-kata bagus. Bagus kata-katanya nih. Kita hanya cuma tinggal amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup itu. Itu sifat nantinya. Biar Allah yang mengatur. Nah, pada saat dia sudah bayar utangnya dalam waktu cepat, nah inilah ujian dari orang yang berutang. Bisa membayar utang, ngomong, saya cuma diaminin sama Ustadz itu, utang saya lunas. Lah itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu mulai ada ujub riaknya muncul. Nah, yang ngomong bener, alhamdulillah atas doa Ustadz tinggal ngaminin utang saya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah yang cakep. Itu jarang sekali. Berarti Ustadz, PR kita tuh banyak banget. Ya, banyak sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Iya, kita kalau lihat ayat Quran kan mungkin baru sekedar membacanya. Iya. Belum memahaminya, apalagi mohon maaf mengamalkannya belum. Jauh banget. Jadi kalau kita ini namanya mengamalkan tuh dibaca berulang-ulang itu dikatakan sudah mengamalkan. Padahal kalau saya itu namanya baca berulang-ulang. Belum mengamalkan. Kalau kamu bilang mengamalkan, oke, saya terima. Tapi mengamalkan pembacaan yang berulang-ulang gitu, tetap saya begitu. Karena mengamalkan kamu dengan mengamalkan Allah itu beda. Sama seperti soleh. Soleh kita ngomong soleh terhadap seseorang, sama soleh maksudnya Allah Ta'ala, itu beda. Tapi berarti Ustadz, walaupun kita belum bisa maksimal mengamalkan, tetap kita harus tetap baca. Oh, tetap baca, tetap belajar, memahami. Belajar. Karena dari titik kita membaca Quran, menyenangi Quran, menyandarkan kita pada Allah Ta'ala, berusaha untuk lillahi ta'ala, rahmat demi rahmat itulah yang diturunkan. Dari rahmat itu mulai kepahaman Quran itu diberikan. Mulai kalau sudah diberikan, disitulah mulai faham maksudnya Allah. Makanya salah satunya sifat itu yang dari mana? Itulah yang kita harus tahu. Kepahaman demi kepahaman itu harus kita cari. Bukan nyari karena pendidikan. Bukan. Yang dicari oleh Allah Ta'ala itu iman dan amal soleh. Memang pendidikan itu dibutuhkan. Paham ya? Saya tidak merendahkan. Enggak, tetap dibutuhkan. Punya guru-guru yang hebat dibutuhkan. Tapi pemahaman yang benar-benar faham atas izin Allah ini yang susah. Sama seperti kita mengartikan soleh. Kalau kita lihat orang yang solehnya tertib, soleh sudah. Betul ya? Orang yang dakwah soleh sudah. Padahal kalau kita sehari aja bersama orang yang seperti itu, kita anggap itu ketahuan kok ini belum. Ada loh teman saya Ustaz, tenang, senyum, kelihatan cool. Itu nggak kelihatan emosi, tapi pada waktu baca sosmed itu jengkel hatinya ada Ustaz. Iya serius. Iya serius ya. Saya kali. Loh.
Saya juga gitu. Jadi apalagi kita. Sakit gigi kalau saya malah. Gusi. Jadi guys, di sini tuh kita itu kayak keluarga. Ini namanya nggak Nggak ada jarak. tertib ya, nggak tertib amat, nggak ada jarak. Ini udah kayak kakak adik seperti itu guys. Kalau ini ayah anak. Pokoknya di mana lagi kita merasa nyaman mengakui kesalahan. Iya, jadi di sini Gimana lagi coba? mengaku Coba. salah itu nyaman, enak aja ketawa sendiri. Iya kan? Bener. Ya, mudah-mudahan kan habis itu kan ya Allah yang punya kuasa Iya, untuk benar. menyelamatkan. Dapat pelajaran lagi. Iya, banyak. Iya. Di sini banyak. Di sini tempat nyaman untuk mengakui kesalahan. Biasanya kan malu. Iya. Mengakui kesalahan. Kalau kita mah enggak, manusia itu tempatnya salah, udah Allah tulis di dalam Quran, ngapain sombong, merasa nggak salah, nggak usah, ya ketawa aja. Iya, emang saya begitu, nah itu kan malaikatnya. Inilah yang dicari oleh Allah Ta'ala itu. Dia mau dengan lapang dada mengakui, ya saya salah, gitu. Nggak usah kamu tutupi, tetap kelihatan nanti. Marah ya. Iya. Gitu. Jadi pemirsa, silahkan dekati Al-Quran ya. Iya, Jika betul. ingin dimuliakan Allah, Iya. maka Amin. dekati Al-Quran. Baca, pahami, dan amalkan. Itu. Itu Ustaz ya. Insya Allah itu. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syifa petunjuk dalam kehidupan kita. Cakep, insya Allah itu seperti itu. Sifa itu setelah kita baca, kita pahami, kita amalkan, grade-nya sifa itu mulai di atasnya itu. Allah. Apapun bentuk sifanya itu di situ. Entah doanya dikabulkan, entah ini, nah itu sifanya di situ. Oke. Seperti itu. Begitu guys.